Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi semua yang nantinya melihat video ini. Perkenalkan, nama saya di sini Krisna Febrianto dan ditemani oleh rekan saya yaitu Erina Sekarwati. Kami dari mahasiswa Prodi D4 Manajemen dan Kebijakan Perpajakan Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia Surakarta. Mohon izin di sini kami akan menyampaikan hasil pembahasan tugas UAS yang diberikan oleh dosen kami dengan judul Sistem Informasi Distributor Beras dengan menerapkan analisis SWOT. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan menyampaikan sedikit perusahaan yang kami teliti, yaitu di penggilingan padi Sidomaju. Sistem distribusi beras pada penggilingan padi Sidomaju, yaitu pembelian pada dari supplier, kemudian pihak penggilingan mengolah sehingga menjadi beras layak jual, kemudian menjualnya pada agen dan pembeli umum. Pengolahan data distribusi barang meliputi transaksi pembelian bahan baku, pembuatan beras, pembelian beras yang nantinya akan dijual kembali oleh agen, dan perekrutan agen serta supplier. Waktu yang diperlukan untuk menulis data cukup lama, sering mengalami kesalahan laporan dan penyusunan, kesalahan perhitungan hasil transaksi, dan penyimpanan berkas tidak terkendali. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode PICIS atau bisa disebut yaitu Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service untuk menganalisis sistem. Analisis proses bisnis menggunakan metode SWOT atau bisa disebut Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Perancangan yang digunakan adalah perancangan antarmuka, perancangan basis data, dan perancangan proses. Hasil penelitian adalah sebuah aplikasi pengolahan data distribusi berbasis web, sehingga pengolahan data distribusi telah terkomputerisasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan pendataan proses transaksi akan lebih lancar, tepat, dan akurat. Penggilingan padi Sidomaju sendiri sebelumnya menggunakan bentuk saluran distribusi tidak langsung, yaitu saluran distribusi dari produsen melalui pengecer, kemudian baru ke konsumen. Namun tak jarang juga penggilingan padi tersebut melayani pembelian langsung dari produsen ke konsumen, yaitu konsumen datang langsung ke tempat penggilingan padi Sidomaju dan membeli beras di tempat. Saat ini, jumlah pembelian beras pada penggilingan padi Sidomaju terus mengalami peningkatan yang signifikan. Melihat perkembangan perusahaan dan peningkatan pembelian beras dari konsumen yang terus mengalami peningkatan untuk meningkatkan produktivitas distribusi dan kepuasan konsumen. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, biaya distribusi dapat ditekan dan manajemen distribusi dapat diselenggarakan dengan baik. Maka diperlukan suatu kegiatan analisis pada perencanaan strategis sebuah perusahaan, yaitu melalui konsep SWOT. Analisis tersebut digunakan untuk analisis proses bisnis yang ada dalam lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT merupakan kegiatan analisis pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tujuan analisis tersebut adalah mencegah perusahaan dari ketidakpastian dalam kebijakannya. Kemudian untuk menunjang keberhasilan dari analisis SWOT, maka diperlukan aplikasi komputerisasi berbasis web untuk mempermudah dalam pendataan proses transaksi distribusi pada penggilingan padi Sidomaju. Lanjut untuk pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman atau threat yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Pengertian menurut Pitts and Robinson, SWOT adalah singkatan dari kekuatan, strengths, dan kelemahan, weakness, intern perusahaan, serta peluang, opportunities, dan ancaman atau threat dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistematik
untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik di antara mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, meminimalkan kelemahan dan ancaman bila diterapkan secara akurat. Asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategik yang berhasil. Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan visi dan misi perusahaan serta tujuan perusahaan, sehingga analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan analisis pieces. Yang pertama yaitu ada performance. Sistem yang sedang berjalan pada perusahaan ini, yang pertama ada proses transaksi berjalan lama untuk mencari data customer, agen, dan supplier. Yang kedua tidak ada print out untuk nota pembayaran karena hanya ditulis dengan nota tanpa salinan. Yang ketiga ada penambahan perubahan dan penghapusan terhadap data atau sulit, lambat karena harus dicari satu persatu. Target sistem usulannya yang pertama yaitu ada proses transaksi berjalan lebih cepat karena terdapat fungsi pencarian pada sistem dan tanpa penumpukan dokumen yang sulit dicari. Yang kedua ada terdapat data pembayaran dalam database yang dapat di print out kapan saja. Yang ketiga ada update data dan perubahan data lebih cepat karena adanya tombol tambah, hapus, edit, dan simpan. Yang kedua ada informasi. Sistem yang berjalan pada perusahaan saat ini yaitu informasi data hasil transaksi kurang akurat karena data yang ditulis manual dan tertumpuk dengan berkas data yang lainnya. Target usulannya yaitu informasi transaksi lebih akurat karena data sudah otomatis terintegritas dengan komputer sehingga tanpa adanya penumpukan data berkas. Yang ketiga itu ada ekonomi. Sistem yang berjalan pada perusahaan ini yaitu kurangnya ekonomis, banyak biaya operasional untuk pengadaan alat tulis, buku untuk mencatat data, dan kertas. Untuk target sistem usulannya yaitu ada terdapat seperangkat komputer serta printer lebih ekonomis untuk jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya yaitu ada efisiensi. Untuk sistem yang sedang berjalan yaitu ada proses pencarian agen masih sulit karena pemasangan iklan hanya melalui media lisan, mulut ke mulut. Pemasangan pengumuman pada penggilingan padi masih kurang. Untuk target sistem usulannya yaitu proses pencarian agen dapat lebih cepat karena iklan dapat diakses melalui web sistem sehingga siapapun dapat melihat pendaftaran agen. Untuk yang terakhir yaitu ada service atau pelayanan. Sistem yang sedang berjalan yaitu jika ada perubahan data, pemilik akan mengalami kesulitan untuk sinkron data baru dengan yang lama. Untuk target usulannya yaitu dengan adanya tombol tambah, edit, hapus, dan simpan, serta adanya tabel yang menampilkan data dari masing-masing form membuat proses perubahan data menjadi lebih cepat. Sebelum masuk ke pembahasan, kita masuk di identitas perusahaan yang kami teliti. Penggilingan Beras Sidomaju merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi beras yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah, didirikan pada tahun 2020. Merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan, produksi, dan penjualan beras putih yang berkualitas. Kami adalah salah satu produsen beras yang telah bertahun-tahun berpengalaman dan terpercaya dalam distribusi dan suplai beras yang melingkupi daerah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Oleh karena itu kami mencoba memanfaatkan website atau blog sosial media untuk memperbesar pasar kita ke seluruh daerah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi kami hadir di saat yang tepat yang pada awalnya banyak para konsumen, agen, distributor yang mencari beras murah, berkualitas, dan langsung dari produksi. Maka Anda sudah sangat tepat mempercayai kami. Harga kami pasti sangat terjangkau karena kami orang pertama atau produsen, bukan agen atau distributor. Jadi bisa dibandingkan kualitas dan harga beras kami. Untuk visi perusahaan tersebut adalah menjadi perusahaan pengolahan beras terkemuka yang senantiasa memberikan kualitas beras terbaik untuk konsumen dan kontribusi meningkatkan kesejahteraan petani.
Untuk visi, yang pertama ada menyediakan produk yang berkualitas dan inovatif yang mampu menciptakan nilai tambah untuk semua pelanggan kita, menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi dengan cara menggunakan mesin dan teknologi tinggi untuk membuat kerja semakin efektif, efisien, dan memiliki kualitas yang tinggi. Membangun jaringan dengan mitra kerja yang terlatih sehingga menghasilkan bahan baku yang terbaik. Melakukan inovasi, penelitian, pengembangan yang berkala untuk menghasilkan produsen beras yang berkualitas. Oke, kita masuk di pembahasan analisa SWOT. Untuk faktor internal, faktor yang berasal dari lingkungan penggilingan padi Sidomaju berupa kekuatan dan kelemahan penggilingan padi Sidomaju. Untuk kekuatannya yaitu yang pertama ada harga lebih murah, beras yang berkualitas, mutu terjamin. Yang ketiga ada pegawai yang handal. Yang keempat ada bahan baku mudah didapat. Kelemahannya itu sendiri ada sering kekurangan pegawai di bagian pemasaran, harga jual beras yang naik turun, kurangnya modal, sistem distribusi tradisional dan lokal. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu peluang. Yang pertama ada jumlah penggilingan padi tempat masih sedikit, barang mudah didapat, jangkauan pasar yang lebih luas, menjalin mitra dengan perusahaan lain. Untuk ancaman tersendiri yaitu adanya permodalan besar yang menjual beras dengan berbagai merek di pasaran. Harga pasaran dengan promo besar terkadang lebih diminati. Adanya penggilingan padi keliling. Banyak penjual bukan dari agen yang menjual barang sejenis. Selanjutnya, strategi perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, penggilingan padi Sidomaju berada pada jalur yang membutuhkan strategi turnaround. Pada metrik SWOT memerlukan strategi WO atau Weakness Opportunities, yaitu strategi pada kelemahan dan peluang. Maka dapat direkomendasikan alternatif strategi informasi kepada penggilingan padi Sidomaju sebagai berikut. Yang pertama ada menciptakan sistem informasi pemasaran yang dapat mendukung proses pemasaran dan dalam penggilingan padi Sidomaju. Yang kedua ada mengimplementasikan aplikasi pendistribusian barang berupa web yang dirancang untuk memasarkan produk dan mencari supplier serta agen secara online. Yang ketiga ada mengajukan proposal kepada lembaga-lembaga yang mengadakan program pendanaan usaha bagi UKM yang kekurangan modal. Setelah kita melakukan penelitian dan menganalisis dengan menggunakan metode SWOT, kita mendapatkan bobot rating dan skor untuk setiap faktor internal dan eksternal. Seperti pada contoh untuk faktor-faktor strategi internal untuk kekuatan, yaitu harga lebih murah kita berikan bobot 0,1, rating 2 dan skor 0,2. Yang kedua ada beras yang berkualitas, mutu terjamin, kita berikan bobot 0,1, rating 3 dan skor 0,3. Dan sampai seterusnya kita mendapatkan subtotal bobot 0,5. Untuk kekuatan dan selanjutnya untuk kelemahan kita mendapatkan subtotal 0,55. Dan kita jumlahkan untuk strategi internal yaitu dari kekuatan dan kelemahan kita jumlahkan, kita mendapatkan bobot 1,05 dan skor 2,65. Dan selanjutnya kita ada faktor strategi eksternal, yaitu untuk peluang pertama yaitu jumlah penggilingan padi setempat masih sedikit. Kita berikan bobot 0,15, rating 2 dan skor 0,3. Untuk yang ancaman adanya permodalan besar yang menjual beras dengan berbagai merek di pasaran. Kita berikan bobot 0,2, rating 3 dan skor 0,6. Sehingga kita mendapatkan subtotal dari strategi eksternal yaitu kita subtotal 1,2 untuk bobot dan skor kita mendapatkan 3,2. Sehingga nilai total skor dari masing-masing faktor dapat dirinci sebagai berikut. Untuk strength yaitu 1,1, weakness 1,55, opportunity 1,65 dan threat 1,55. Berdasarkan hasil olah data matriks internal beserta eksternalnya, maka dapat diaplikasikan ke dalam diagram Kartesius di atas. Hasil penentuan diagram Kartesius di atas dapat dijadikan acuan untuk mengambil kesimpulan bahwa penggilingan padi Sidomaju masih berada pada jalur yang membutuhkan strategi turnaround yang baik. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil dalam penelitian tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan metode BICIS, Performance Information Economy Control Efficiency dan Service, dan analisis proses bisnis menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats untuk
menunjang analisis yang ada sehingga dapat diambil metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan dengan adanya sistem baru dalam sistem informasi pendistribusian beras pada penggilingan padi Sidomaju. Maka proses distribusi beras dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk penjelasannya tentang penelitian metode SWOT pada penggilingan padi Sidomaju yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya atau data-data lebih jelasnya nanti bakal saya lampirkan di deskripsi video. Nanti bisa teman-teman download untuk dipelajari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya penjelasan atau penyampaian yang masih kurang tepat atau ada perkataan yang salah. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.